Halo anak-anak kelas 2, selamat datang kembali ya di pelajaran di tema 5 ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema 5 nih. Nah, kemarin kan kalian sudah liburan tengah semester ya. Bagaimana nih liburannya? Apakah semuanya sekarang semangatnya sudah bertambah lagi sehingga bisa belajar lebih semangat lagi? Ya, Ibu percaya semuanya pasti lebih semangat ya setelah liburan panjang. Nah, sekarang kita mau masuk di tema 5, tapi sebelumnya Ibu mau menjelaskan tentang apa aja sih yang mau kita pelajari di tema 5 ini, ya. Nah, di tema 5 ini kita akan belajar mengenai our universe belongs to God, ya. Maksudnya jadi seluruh ciptaan yang ada di dunia ini itu adalah miliknya Allah ya, seperti yang kalian lihat tuh ya, ada pemandangan banyak sekali. Nah, ada laut, ada langit, awan, tumbuhan, semuanya itu adalah miliknya Allah. Nah, terus apa hubungannya Bu dengan tema 5 kita? Nah, di pertemuan 1 ini yang pertama kali Ibu mau jelaskan dulu ya tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, melalui tema ini kita mau belajar ya bahwa Allah ingin kita belajar berinteraksi. Ya, berinteraksi itu maksudnya berkomunikasi ya, bukan berkomunikasi berbicara begitu, tapi misalkan nih kamu punya tumbuhan. Nah, bagaimana cara kamu merawat tumbuhannya? Kemudian kamu hidup di lingkungan rumah, bagaimana kamu merawat lingkungan rumahmu? Nah, seperti itu ya. Jadi, kita mau belajar berinteraksi dengan lingkungan alam sebagai penata layan yang telah ditebus. Ya, penata layan itu apa? Maksudnya adalah kita sebagai orang-orang yang dipercaya sama Tuhan untuk merawat bumi kita, ya, untuk mengembangkan ya bumi kita seperti yang ada di Kejadian 1 ya. Tuhan bilang bahwa kita diminta untuk menjaga, merawat bumi, ya enggak? Nah, jadi kita di tema 5 ini kita mau belajar tentang ini ya, berinteraksi dengan lingkungan alam. Kemudian di tema 5 ini akan ada beberapa clue pertanyaan ya yang nanti kalian harus jawab. Kira-kira apa clue-nya? Nah, ini dia. Yang pertama adalah bagaimana bentuk lingkungan sehat dan tidak sehat ya. Jadi caranya untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, nanti coba kalian selama pembelajaran, jadi bukan hanya di matematika ya, tapi nanti di tematik mungkin SBDP ataupun di PJOK dan pelajaran lainnya ya. Coba kalian lihat bagaimana bentuk lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Kalian harus temukan ya. Oh, lingkungan yang sehat itu Bu, kalau misalnya tidak ada lalatnya, rapi, bersih, wangi. Nah, mungkin seperti itu atau ada yang lain. Nah, kalian nanti harus cari tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah ingin kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Jadi, misalkan setelah kamu tahu lingkungan sehat itu seperti apa, maka kamu harus bagaimana untuk merawatnya supaya tetap sehat. Misalkan harus dibersihkan setiap hari Bu. Terus buat halaman yang indah, buat lingkungan yang sejuk, banyak tumbuhan supaya lingkungannya enak, supaya lingkungannya bersih begitu. Nah, bagaimana cara kalian nanti? Ibu harap kalian bisa menemukannya ya selama di pelajaran tema 5 ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menjadi penata layak dalam lingkungan kita. Nah, maksudnya adalah jadi nanti di tema 5 ini, Ibu harap kalian bisa bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa, Bu? Ya, karena sekarang lagi corona ya, kalian nggak bisa berinteraksi dengan teman-teman, jadi makanya kalian bekerja samanya dengan orang tua, kakak, adik, tetangga, ya lingkungan sekitar. Bagaimana caranya supaya lingkungan kalian tetap baik, tetap sehat, ya, tetap bersih. Nah, bagaimana caranya? Kalian harus temukan jawabannya, ya. Nah, lalu Bu, kan ini pelajaran matematika. Apa hubungannya sama pelajaran matematika hari ini?
atau di tema ini? Nah, anak-anak, di tema ini kita itu akan belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Kemudian ada pengukuran, yaitu di pengukuran tuh nanti kita akan belajar mengukur panjang, berat, dan waktu. Ya, nah jadi di dua materi ini tentang bangun datar, bangun ruang, serta pengukuran, kita itu mau belajar. Nanti di sumatifnya kalian akan membuat maket rumah. Ya, nah yang kalian presentasikan itu adalah bangun datarnya dan bangun ruangnya. Misalkan, di rumah ini bangun datarnya ada atap, atapnya bentuknya apa ya? Oh, ada tembok bentuknya apa ya? Nah, seperti itu ya. Kemudian melakukan pengukuran. Pengukurannya gimana Bu caranya? Caranya nanti Ibu akan sudah sediakan nih gambar rumahnya ya. Jadi kalian tinggal ukur panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa, begitu ya. Yang berkaitan dengan maket yang akan kalian buat. Nah, jelas ya sampai di sini ya. Pelajaran matematika ini akan gabung dengan tematik dan juga PJOK dan juga SBDP. Jadi, Ibu harap kalian bisa mengerjakan dengan maksimal ya. Di tema 5 ini tema terakhir kalian di kelas 2. Jadi Ibu harap semuanya bisa maksimal dan lakukan yang terbaik ya. Kemudian, jadi coba kalian ingat nggak tentang kisahnya Nuh, ceritanya Nuh? Nih ya, waktu Nuh disuruh Tuhan untuk bikin bahtera. Ya nggak? Bahteranya gede banget. Terus apa Bu hubungannya sama matematika? Ya, apa hubungannya dengan pelajaran kita di tema 5 ini? Ya, ada hubungannya ya nak ya. Coba kamu perhatikan kerangka-kerangkanya nih ya. Bentuknya tuh lihat ya. Kayu-kayunya itu bentuknya apa ya? Oh, bentuknya setengah lingkaran. Nah, berarti di bentuknya ini ya, kalau di Alkitab bilangnya kan di Kejadian 6 ayat 14 bilangnya dia terbuat dari kayu gofir dengan bentuk berpetak-petak. Maksudnya berpetak-petak itu gimana, Bu? Berpetak-petak itu maksudnya berkotak-kotak, ada ruangannya. Berarti dia termasuk ke dalam bangun ruang ya. Ya enggak? Kalau berpetak-petak kan berarti hubungannya sama bangun ruang ya. Nah, berarti ada nih hubungannya yang Tuhan suruh Nuh waktu itu bikin bahtera ya. Nah, terus kira-kira tentang ukuran panjang dan lebar. Nah, coba siapa yang ingat ukuran panjang bahteranya Nuh itu ada berapa? Tingginya berapa? Lebarnya berapa? Ada yang ingat nggak? Nggak ada? Oke, Ibu Eno kasih tahu ya, supaya kalian ingat nih. Jadi panjangnya itu adalah 300 hasta. Ya, kalau dulu kan nggak ada alat ukur ya, jadi mereka ukurnya pakai tangan, jadi 300 hasta. Coba bayangin ya, lengannya ini hitungannya adalah 1 hasta ya. Jadi kalau misalnya 300 hasta, wow, seberapa panjang? Lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, terus berpetak-petak ada ruangannya. Wah, luar biasa sekali Nuh buatnya ya. Berarti butuh berapa waktu tuh dia bikinnya. Kemudian beratnya ya, Tuhan juga bilang nih tentang beratnya ya. Beratnya harus sesuai dengan ukurannya ya. Coba bayangin kalau misalnya beratnya itu lebih berat banget, nanti kalau ditaruh di laut ya, maka dia akan tenggelam ya. Tidak seperti kalian pernah ya lihat kapal-kapal yang ada di laut ya. Nah, itu mereka harus dibuat sesuai dengan ukurannya. Kalau tidak, maka dia akan tenggelam kapalnya. Begitu ya, akan bocor. Susah untuk mengapung di air. Nah, makanya pasti Nuh ini bingung banget gimana cara bikinnya ya supaya dia bisa mengapung dengan baik. Nah, begitu ya. Apalagi di dalamnya ada banyak sekali orang-orangnya, kemudian ada hewannya, ya enggak? Nah, kemudian waktu Tuhan Yesus, waktu Allah bilang ke Nuh, itu
hujannya ya. Hujannya air bahnya itu ada berapa hari? Ya, air bahnya itu 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam itu berapa bulan ya, Bu? Nah, makanya itu kita perlu belajar ya. Bahkan dari zaman dulu banget ya. Itu aja Tuhan udah ajarin Nuh ya. Makanya sekarang penting banget untuk anak-anak itu bisa belajar tentang tema ini ya. Nah, tujuannya Tuhan itu mengajarkan kepada Nuh bagaimana menjadi seorang yang mau taat dan melayani, bukan hanya keluarganya tapi seluruh hewan dan makanan. Coba bayangin ya, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang besar banget. Coba kalau misalnya Nuh nggak mau taat, apa yang akan terjadi? Wah, Nuh pasti sudah tidak ada lagi di dunia ini, tidak lagi di bumi ini. Ya, pasti sudah tenggelam, hanyut bersama orang-orang yang lain juga, karena air bahnya sangat tinggi sekali ya nak ya. Kemudian, bayangin kalau misalnya Nuh tidak mau melayani. Bayangin hewan-hewan itu ya, mereka makannya dari mana? Terus mereka bisa-bisa makan satu sama lain. Contohnya singa. Nah, singa kalau nggak dikasih makan daging, dia bisa-bisa makan apa? Nggak makan manusia juga. Nah, makanya Nuh itu belajar untuk taat dan juga melayani. Ya, sehingga ketika air bah turun ya, semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mulai ukurannya, berat kapalnya, waktunya, wah semuanya itu Tuhan buat secara detail ya. Melalui kisah Nuh ini juga Tuhan sudah mengajarkan mengenai pentingnya bangun datar, bangun ruang dan juga pengukuran. Ya, tadi yang seperti Ibu Eno sudah jelasin ya. Ukurannya harus sesuai sama apa yang Tuhan mau ya. Panjangnya harus 300 hasta. Tuhan boleh nggak cuma 100 hasta aja, aku capek buatnya? Nggak boleh ya. Tuhan mau ajarin Nuh supaya Nuh taat buat bahteranya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, di situ Nuh belajar tentang pengukuran panjang, waktu dan juga beratnya. Belajar juga dengan bangun datar. Coba bayangin kalau ruangannya itu dibuatnya tidak sama ya. Tidak sesuai dengan hewannya. Misalkan ukuran gajah kan besar ya. Coba kamu masukin gajah di ruangan yang kecil, kira-kira masuk nggak nak? Nggak masuk kan? Nah, makanya Nuh diajarin untuk buat bangun ruang yang sesuai dengan hewannya. Gitu. Nah, wah, Allah tuh sangat detail sekali ya mengajarkan kepada Nuh, mulai dari cara buatnya harus pakai kayu apa, kemudian pengukurannya, waktunya, beratnya. Wah, luar biasa sekali. Makanya di tema ini kita mau sama-sama belajar ya anak-anak ya, tentang bagaimana bangun datar, bangun ruang, pengukuran, dan juga bagaimana Tuhan mau mengajarkan kita untuk jadi anak-anak yang mau taat dan juga bisa melayani, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi menurut kamu, yang pertama ya, menurut kamu, mengapa kita perlu belajar mengenai bangun datar, bangun ruang, dan juga pengukuran? Menurut kamu apa? Tadi kan Nuh kan penting banget tuh belajar tentang itu ya, supaya dia bisa bikin bahtera. Nah, kalau kamu buat apa kira-kira menurut kamu? Misalnya, aku supaya nanti bisa bikin rumah sendiri, Bu. Aku supaya nanti jadi arsitek, Bu. Aku supaya tahu gambar yang benar tuh gimana. Atau bagaimana menurut kamu? Mengapa kita perlu belajar tentang bangun datar, bangun ruang, dan pengukuran? Nah, yang kedua, apa yang ingin kamu pelajari lebih lagi mengenai materi ini? Misalkan, aku pengen banget nih belajar kalau misalkan di jalan-jalan tol itu berarti berapa ya panjangnya? Nah, atau apa yang mau kamu ingin pelajari? Kamu bisa tulis ya. Jadi ini kalian screenshot dan juga kalian tulis ya hasil refleksi kalian nomor 1 dan nomor 2. Nah,
Untuk jawabannya ya, kamu kumpul jawabanmu di komen postingan Teams ya. Jadi kan ini nanti diposting di Teams. Nah, kamu tulis di komennya ya jawaban kalian dari refleksi yang ini tadi. Yang dua ini ya, kalian boleh screenshot, kemudian kalian boleh tulis ya, ketik jawabannya langsung di komen ya. Tidak perlu tulis di buku, langsung aja tulis di komen nomor 1 apa, nomor 2 apa, gitu ya. Nah, batas kumpulnya adalah jam 4 sore ya. Jadi supaya Ibu Eno dan Ibu Rini juga tahu ya, anak-anak di tema 5 ini mau belajar tentang apa. Ya, supaya Ibu Eno dan Ibu Rini juga bisa membantu kalian untuk belajar lebih dalam lagi tentang tema ini. Ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan hari ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya berarti di hari Rabu siapkan buku 2D. Ya, siapkan buku 2D untuk matematika ya, sehingga nanti waktu belajar kalian bisa langsung tahu, oh kita pakai buku apa gitu ya. Ibu harap di tema 5 ini kalian benar-benar belajar bagaimana mengaplikasikan menjadi anak-anak yang taat dan mau melayani ya, bukan hanya tentang lingkungan tapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.